Bu, baik. Iya, tapi akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak tuh seperti sedang ada masalah. Kelihatannya tuh gelisah. Mungkin saya bisa bantu sekedar ngobrol-ngobrol gitu, Pak. Iya Bu, akhir-akhir ini saya merasa gelisah dan bingung itu harus gimana Bu. Coba ceritakan apa yang membuat Bapak sampai gelisah seperti sekarang ini. Ini Bu, saya lagi merasakan kegelisahan. Dirasa dalam proses pembelajaran daring ini banyak sekali hambatan atau kesulitan yang saya membuat gelisah. Sehingga mau dibawa kemana sih pendidikan sekarang ini Bu? Iya, betul. Nah, jadi saya sangat paham ya apa yang Bapak rasakan saat ini. Nah, jadi itu ya yang menyebabkan Bapak gelisah dan tidak bersemangat itu ya? Iya Bu. Nah, Bu, saya memang itu yang menjadi pokok permasalahan saya. Bagaimana saya mengajar, saya mengalami kesulitan, saya mengalami beberapa hal yang sebetulnya dalam situasi seperti biasa itu tidak akan menjadi sulit Bu. Tapi dengan adanya pembelajaran seperti ini, permasalahan itu menjadi semakin kompleks Bu. baik, Pak. Jadi coba jelaskan sekarang bagaimana cara mengajar Bapak di kelas bersama anak-anak? Selama ini Bu, saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Ya. Kebetulan dari arahan dari Kemendikbud, salah satunya aplikasi tersebut memang layak Bu untuk digunakan. Iya. Terus respon anak-anak bagaimana terhadap aplikasi tersebut? Nah itu dia Bu, responnya hanya menyimak saja Bu. Tetapi setelah diberikan tugas-tugasnya mereka itu kurang respon. Sudah mencoba aplikasi yang lainnya mungkin? Sudah, memang sudah Bu, sudah menggunakan aplikasi di WA Group. Iya. Jadi komunikasinya menggunakan WA Group Bu. Tapi di WA juga hampir sama Bu, kurang antusias. Iya. Terus sudah menggunakan cara yang lain selain WA, selain Google Classroom, cara yang lainnya mungkin? Biasanya Bu, dalam proses pembelajaran saya hanya menyesuaikan materi yang sesuai dengan silabus Bu. Iya. Jadi Bapak mengajar ke anak-anak itu hanya menggunakan materi yang ada saja ya? Ya, memang gitu Bu. Sebenarnya dalam mengajar itu harus menggunakan alat peraga Iya. secara langsung. Terus melaksanakan outdoor juga Bu. Ya, jadi selama ini Bapak banyak kendalanya juga ya dalam pembelajaran daring. Biasanya menggunakan alat peraga secara langsung, sekarang menjadi kesulitan dalam menggunakannya. Iya. Terus biasanya bisa dilakukan di outdoor juga. Nah sekarang sulit ya untuk melakukan hal itu. Nah apakah Bapak suka melakukan diskusi di awal pembelajaran? Diskusi sih iya Bu, diskusi iya. Tapi sebatas menanyakan kabar, terus perihal secara garis besarnya saja Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Bapak sudah melakukan yang terbaik ya buat anak-anak. Sudah memberikan materi sesuai dengan bahan ajar juga ya Pak ya. Terus aplikasi daringnya juga sudah digunakan. Iya Bu, saya rasa sudah tepat melakukan hal yang seharusnya Bu saya lakukan. Ya, nah kira-kira menurut Bapak untuk kedepannya ya apa yang akan Bapak lakukan supaya pembelajaran lebih menyenangkan? Supaya lebih menyenangkan sehingga murid-murid merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran itu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi nah ini Bu, saya bingung, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Meskipun sebenarnya banyak sekali Bu kemungkinan yang dapat saya lakukan. Nah, contohnya apa saja kemungkinan itu? Yang pertama Bu, saya akan bertanya dengan anak-anak tentang bagaimana perasaan mereka selama belajar daring ini Bu. Terus akan menanyakan pembelajaran apa yang mereka inginkan. Apakah ada masalah lain yang akan dilakukan selain itu? Mungkin Bu, saya akan mencari informasi bagaimana cara mengajar yang diminati anak zaman sekarang Bu, anak zaman now Bu. Nah, dari beberapa hal tadi yang Bapak sebutkan, apakah ada yang menjadi prioritas utama? Memang ada Bu,
Ada beberapa periode pertama dari saya yang pertama, sepertinya saya harus merubah Bu metode belajar yang lebih menjadikan siswa berperan aktif. Di antaranya Bu satu yang melakukan diskusi, yang kedua bagaimana melakukan pemecahan masalah, yang ketiga bagaimana belajar wawancara ke narasumber yang ada di sekitar dengan materi yang diajarkan. Iya, itu langkah yang sangat tepat sekali yang Bapak lakukan nanti. Jadi saya patut mengapresiasinya ya. Jadi apakah ada hal lain selain itu? Hal lain Bu, yang saya pikirkan, saya mungkin akan sharing Bu. Pertama akan sharing dengan rekan sejawat saya di sekolah. Saya akan menggunakan media yang menarik perhatian siswa, yang dapat memotivasi siswa dengan menampilkan gambar-gambar atau video-video sehingga si anak itu menjadi tertarik untuk belajar. Dan oleh itu karena saya harus mengeksplor kemampuan IT saya. Iya, betul sekali itu Pak. Jadi apa yang Bapak lakukan itu sangat tepat. Nah sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Mulai besok dan seterusnya Bu, saya akan mempelajari bagaimana metode atau cara pembelajaran seperti diskusi kelompok, terus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, juga penggunaan media teknologi secara bertahap Bu. Ya. Siapa yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen tersebut? Yang membantu saya kemungkinan besar Bu, yang pertama rekan-rekan sejawat saya Bu, yang di sekolah ya Bu ya, teman-teman, terus beserta murid-murid yang ada di kelas, yang akan membantu saya menjalankan komitmen saya ini Bu. Nah itu ide yang bagus sekali ya Pak ya. Jadi semoga Bapak bisa komitmen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi kita prioritaskan belajar anak-anak ya. Jadi tetap semangat ya Pak ya. Terima kasih Jadi, Bu. semangat, jangan gelisah lagi ya. Semangat juga Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu.